Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang kepada Tuhan. Dan kita boleh bersama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk menaikkan pujian, syukur, penyembahan bagi Tuhan. Dan bersama-sama kita boleh belajar firman Tuhan, mendengar suara Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Terima kasih pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Dari hari ke hari, Engkau nyatakan terus-menerus kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Sebab itu biarlah mulut kami penuh dengan pujian, karena dari hati kami melimpah ucapan syukur kepadamu. Karena Engkau Tuhan pengharapan dan perlindungan kami yang setia. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya padamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari menghormati kepadamu, ya Allah. Amin. Tuhan, Kaulah pengharapan, percaya hanya kepadamu, Yesus. Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu puji. Amin. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari menghormati kepadamu, ya Allah. Kami penuh dengan pujian kepadamu. Mulutku penuh
dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ini mengorbankan kepadamu ya Allah, 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 hanya kepadamu, hanya kepadamu kami beri syukur. Kami beri hormat kepadamu. Ya Allah, ya Allah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, sebab Engkaulah Tuhan dan pengharapan kami. Engkau batu karang yang teguh, hanya kepadamu hati kami percaya. Sebab Engkau Bapa yang setia, pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Sebab Kau setia, Kau tak pernah ingkar janji, Kau selalu ada. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Beri pujian kepadamu, ya Allah.
Sebab Engkau Tuhan dan pengharapan yang teguh bagi kami. Engkau kota benteng perlindungan kami. Kami aman di dalam-Mu. Kami aman bersama-Mu. Sebab kami mau terus tinggal di dalam Tuhan, berdiam dalam hadirat-Mu. Sebab indah hadirat-Mu, kami puji. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu. Kami muliakan Engkau. Yesus. Sialah Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib. Terima kasih. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Engkau saja Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Hanya Kau satu-satunya penolong yang ajaib, Allah yang setia. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah.
puji. Sungguh kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Bapa yang ajaib, Bapa yang mulia, Bapa yang hebat, Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain selain Engkau. Hanya Kau satu-satunya. Hati kami tetap tinggal tenang di dalam-Mu, Tuhan. Dalam segala keadaan, dalam segala perkara yang terjadi. Sebab kami percaya Kau setia. Kau tak pernah ingkar janji. Engkau Immanuel. Engkau yang tak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang menggembalakan hidup kami. Engkau yang memelihara dan memuaskan jiwa kami. Menyegarkan kami. Menuntut, melindungi, menjaga kami. Sebab Engkau gembala yang baik bagi kami. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntunku untuk kemuliaan. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ya, ku takkan takut. Sekali lagi katakan, Kau gembala kami yang baik. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntutku untuk kemuliaan-Mu. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan tak Kau sertai dalam-Mu. Damai-Ku dalam-Mu, sukacitaku dalam-Mu. Aku penuh dalam Yesus. Baik bagi kami. Kau gembalaku, takkan takut. Kau menuntutku untuk kemuliaan. Walaupun ku berjalan di lembah gelap, ku takkan takut. Ya,
Kau senang. Amin, amin, amin. Dalammu damaiku, damai dalammu, sukacitaku dalammu, aku hidup dalammu, Yesus, ya dalammu, amin. Damaiku, damai dalammu, sukacitaku dalammu, aku hidup dalammu, Yesus, dalammu, Yesus, dalammu, Yesus. Hanya dalammu hati kami tenang, bahkan kami dapat bersuka cita dalam segala keadaan. Sebab damai sejahtera kami dan sukacita kami tidak ditentukan oleh keadaan di sekeliling kami. Tapi Engkaulah sumber damai sejahtera kami yang sejati. Engkaulah sumber sukacita kami. Sebab kami mau tetap tinggal di dalam, menikmati kasih-Mu, menikmati pemeliharaan, menikmati firman-Mu, Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Kami persiapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan buat pemeliharaan, penjagaan, dan penyertaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Sampai hari ini kita boleh ada di dalam pemeliharaan Tuhan, kita boleh ada di dalam penyertaan Tuhan yang ajaib. Mohon maaf kalau suara saya agak berisik. Tadi sini mulai turun hujan. Nah, saya nggak tahu di lokasi Bapak Ibu, tapi saya berharap suara saya tetap bisa didengar dan kita bisa tetap fokus. Hari ini kita sudah sampai di dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-27. Atau kayaknya saya pindah ke kamar ya, kami pindah kamar dulu supaya agak redam suaranya. Oke, maaf supaya suaranya agak bisa jelas. Oke, nggak tahu apakah lebih baik suara saya dibanding di luar. Suara dan deras. Nah, hari ini kita masuk di dalam kitab Amsal, pasalnya yang ke-29. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersuka citalah rakyat, tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat.
Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak-sorak dan bersuka cita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredahkan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambah, bertambah pula pelanggaran. Tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti, namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri membenci dirinya, didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindunginya. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Nah, Bapak Ibu, tentu ada banyak hal yang dapat kita belajar dari Amsal pasal 29 ini. Tetapi hal yang mendasari dari semua ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini, yang adalah hal yang sebenarnya udah berkali-kali saya sampaikan, berkali-kali saya ingatkan, dan tidak akan jemu-jemunya saya akan terus menyampaikan dan mengingatkannya bagi kita semua. Bahwa hidup itu adalah rangkaian dari setiap pilihan-pilihan dalam hidup. Bahkan dalam satu hari ada begitu banyak pilihan yang harus kita buat. Baik itu dalam hal-hal memilih, dalam hal-hal teknis, hal-hal praktis, bahkan hal-hal yang strategis. Dan setiap pilihan itu, maka kita harus membuat keputusan. Karena ketika kita tidak membuat keputusan, maka itulah keputusan kita untuk tidak membuat pilihan, dan itu pun akan mendatangkan akibat bagi kita. Nah, hari ini dari Amsal pasal 29
ada beberapa sektor hidup kita, ada beberapa bidang hidup kita yang tentunya kita akan jalani di dalam seluruh rangkaian hidup kita. Dan ada pilihan-pilihan yang digambarkan, yang ditawarkan oleh Amsal ini. Dan kita harus memutuskan, kita mau memilih menjadi orang yang seperti apa. Apa kita menjadi orang yang bijak, semakin bijak karena hikmat Tuhan, atau kita menjadi orang yang menjadi orang yang bodoh atau masa bodoh, sehingga hidup kita akan menjadi dampak yang baik atau yang buruk bagi orang, itu sangat ditentukan oleh setiap keputusan yang kita buat, dari setiap pilihan yang pasti akan kita hadapi di setiap situasi kita, dimanapun posisi kita. Kan ada beberapa hal yang kita bisa baca tadi. Contoh ayat yang pertama katakan, siapa bersetigang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong dirembukan tanpa dapat dipulihkan. Adalah keputusan dalam hidup kita. Apakah kita akan tetap bersitegang leher, ngotot, berdebat, mau menang sendiri, walaupun sudah dinasehati, sudah. Nggak usah debat, sabar. Ada pilihan Bapak Ibu. Mau sabar, seperti beberapa pasal yang kemarin, sebelum perbantahan mulai lebih baik mundur, atau mau terus maju dan bersitegang leher, dan kita menerima akibatnya. Sekonyong-konyong dirembukan tanpa dapat dipulihkan. Nah, jadi sekali lagi, bagi suami istri, berhentilah bersetegang leher. Lebih baik menenangkan hati, menguasai diri, undur dulu, nanti kalau sudah lebih tenang, ngomong lagi, diskusi, ngomong baik-baik. Kalau intonasi sudah mulai naik lagi, mundur lagi, tenang diri lagi. Karena kalau sudah berat, sudah remuk, pemulihan itu lebih susah Bapak Ibu. Bahkan di dunia kesehatan aja ada istilah gini loh, mencegah itu lebih baik daripada mengobatin. Walaupun ada banyak dokter ahli, seperti ada Pak Ramli di sini, ada Ibu Mirianti di sini, dokter spesialis semua Bapak Ibu. Kalau ditanya sebenarnya mereka juga nggak mau lah banyak-banyak pasien yang ancur-ancuran, capek ngurusinya, ya nggak Bapak dokter dan Ibu-Ibu dokter. Kan dinasehati lebih baik, ya sudahlah, jaga hidup sehat, jangan sampai saraf sudah kena, kejar-kejar Pak Ramli. Kalau Pak Ramli bisa dikejar-kejar terus, Pak Ramli juga terbatas waktunya, terbatas tempatnya. Nah, itu contoh Bapak Ibu. Nah, begitu juga dengan rumah tangga kita, bahkan dengan siapapun. Saya nggak tahu di setiap hari apakah Bapak Ibu diperhadapkan dengan kondisi seperti ini. Mau bersitegang leher, ngotot, debat, mau menang, atau lebih baik mundur, tenang. Kalau sudah selesai, sudah lebih tenang, ngomong, lebih baik dapat solusi yang terbaik. Daripada sama-sama debat, sama-sama bersitegang leher, sudah remuk, proses pemulihannya berat. Jadi itu contoh pilihan Bapak Ibu. Nah, contoh yang kedua itu adalah kalau bicara tentang pemerintahan. Beberapa ayat berkaitan dengan pemerintahan. Kalau jika orang benar bertambah bersukacitalah rakyat, tetapi jika orang fasik memerintah berkeluh kesalahan rakyat. Nah, ada beberapa ayat di bawah juga berkaitan dengan pemerintahan. Seorang raja. Tadi ada dikatakan kalau pemerintahannya jujur, atau pemerintahannya bohong. Nah, atau pemerintahan mau membangun pemerintahannya maju, atau meruntuhkannya dengan banyak memungut pajak, itu pun pilihan dalam hidup yang tentunya harus tetap dibuat keputusan. Nah, tapi saya percaya semakin hari, semakin kita mengenal Tuhan melalui firman-Nya, semakin hari hidup kita dipimpin oleh firman, oleh kuasa Roh Kudus, hidup kita menjadi semakin benar. Artinya begini Bapak Ibu, berkali-kali saya katakan kita ini kan sudah jadi orang benar. Bukan karena perbuatan kita, tetapi karena pembenaran yang dilakukan oleh
Yesus di kayu salib. Nah, sebagai orang benar, marilah berlaku benar, karena itu hakikat kita, Bapak Ibu. Kita nggak usah memperkenalkan diri kita, oh aku orang benar, nggak usah. Orang benar itu ketika dia melakukan hakikat hidupnya, melakukan hal-hal yang benar, maka firman Tuhan katakan itu mendatangkan sukacita bagi orang lain. Walaupun kita tentu tidak dapat menyenangkan hati semua orang, iya. Tapi percayalah, berkali-kali saya katakan sukacita dan senang itu dua hal yang berbeda. Orang benar, firman Tuhan katakan itu akan mendatangkan sukacita. Tapi belum tentu menyenangkan hati orang, belum tentu Bapak Ibu. Karena seperti beberapa hari yang lalu kita juga belajar, di dalam dunia ini banyak orang bukan mencari kebenaran, tapi mencari pembenaran. Bukan mencari sukacita, tapi mencari kesenangan. Bukan mencari kebahagiaan, tapi mencari kesenangan. Itu dua hal yang berbeda. Kalau kesenangan itu dari luar, baik itu nasihat orang fasik, baik itu suasana yang baik, nah itu kesenangan. Tetapi kalau sukacita, kebahagiaan itu dari dalam. Dan ketika orang benar bertambah, dikatakan firman Tuhan, bersukacitalah rakyat. Tapi kalau orang fasik memerintah, ya sudah, amsyong rakyatnya Bapak Ibu. Nah, berikutnya ini berkaitan dengan orang tua dan anak. Bahkan di bawahnya pun ada beberapa ayat yang berkaitan dengan orang tua dan anak. Ayat 3 katakan gini, orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Ya tentu kita berdoa, setiap anak-anak yang dikaruniakan Tuhan kepada kita, mereka menjadi anak-anak yang mencintai hikmat, sehingga itu mendatangkan kegembiraan bagi ayahnya, mendatangkan sukacita bagi ibunya. Dan kalau kita mau hal itu terjadi, tentulah kita harus ingat bahwa tugas kitalah orang tua untuk mendidik anak-anak kita. Tadi ada ayat dikatakan seperti ini, contoh ayat 15, tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Ya hari-hari ini kan sepertinya dunia sedang ada di dalam dualisme. Ya memang sepenuhnya contoh pribadi dalam hidup saya. Dulu dengan cara didik ala orang kuno, oke, di satu sisi itu sepertinya bisa menimbulkan sakit hati bagi anak-anak. Makanya sekali lagi, kembali ketika kita berpijak pada kebenaran firman Tuhan, ala militer yang benar-benar kolot, kuno, yang tidak berdasar firman, ya itu salah juga Bapak Ibu. Tetapi, gaya mendidik ala-ala psikologi zaman sekarang, yang terlalu memanjakan anak, itu juga nggak tepat, menghasilkan generasi yang sekarang yang kita lihat. Generasi yang lebay, generasi yang lemah. Anak dibela habis-habisan dari kecil. Apa-apa orang tua yang maju. Nah, tapi sekali lagi di camp pria kita udah diajar keseimbangan itu kunci kehidupan. Anak-anak kecil 0-7 tahun khususnya, tongkat itu perlu. Ketegasan itu perlu, disiplin itu perlu. Nah, anak zaman sekarang, orang tua kelewat sayang, sebenarnya ya bukan kelewat sayang sih menurut saya. Apalagi kalau bukan orang tua sendiri yang mendidik, diserahkan kepada pengasuh, pengasuhnya pun diwanti-wanti, diancam-ancam, awas ya, jangan sampai anakku nangis, jangan sampai anakku lecet, jangan sampai anakku terlalu banyak sehingga benar-benar terlalu diprotek, overprotect. Dulu kita mau bawa barang seberat apapun ya kita tahu sebatas kekuatan dia ya diangkat. Sekarang ya mungkin zaman sudah berbeda, apalagi kalau yang kalaupun nggak punya pengasuh anak, kadang saya lihat banyak orang tua bawain tas anaknya. Maaf, orang tua jadi kayak jongos anaknya diperlakukan raja. Saya tahu
Itu maksud orang tua mau mengasihi anak. Tapi didikan, teguran, nasihat, bahkan tongkat itu perlu. Ya, makanya balik-balik kita ini butuh hikmat hari-hari ini Bapak Ibu. Kita juga nggak mau mendidik anak kita dengan ala militer seperti Akong, Opung, orang tua kita yang benar-benar hajar habis anaknya. Walaupun di satu sisi dengan didikan yang keras itu menghasilkan kita orang-orang yang punya daya juang yang kuat, tapi luka batin. Ya syukurlah ada SPK, ada hati Bapak, ada pemberesan. Masih syukur-syukurlah Bapak Ibu. Makanya seperti ada contoh seperti ini. Ada pertanyaan. Kalau mau cari istri, ini contoh agak berbeda kisahnya, tapi maksudnya sama Bapak Ibu. Pilih istri itu bodoh tapi cantik, atau bodoh tapi cantik, atau pinter tapi jelek. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu suruh pilih yang mana? Pinter tapi jelek, atau bodoh tapi cantik? Kalau saya pilih yang pintar walaupun jelek. Operasi plastik kata istri saya. Bisa di make up. Nah, nanti kan hasilnya apa? Udah pinter, cantik pula. Apalagi zaman sekarang, make up artis. Yang pas-pasan pun bisa kelihatan cantik. Kalau nggak mau pakai make up artis, pakai filter. Fotonya pun jadi cantik. Nah, tapi kalau kebodohan, kebebalan, aduh, capek ngadepinya. Walaupun cantik, wah, apalagi cantik terus nggak punya nilai hidup, wah cilaka itu. Itu contoh. Nah sama Bapak Ibu, kita memang tidak mau, tapi kan idealnya cari yang cantik, yang pinter. Walaupun itu barang langka kan Bapak Ibu. Nah sama dengan didik anak tadi maksud saya Bapak Ibu. Kita mau ala militer atau gaya lembek. Saya pikir ya memang harus agak gaya militer, tegas tapi lembut. Ya kalaupun ada luka batin, pemberesan lah, rekonsiliasi, selesai. Daripada kita manjain, sepertinya anak sayang sama kita, nggak punya kepahitan, tapi dia lembeknya minta ampun. Nah, ya itu pemikiran-pemikiran saja Bapak Ibu. Toh keputusan di tangan kita. Tapi poin pentingnya adalah mari seimbang seperti firman Tuhan. Karena firman Tuhan ngomong boleh kok ada teguran, ada tongkat. Karena itu mendatangkan hikmat Bapak Ibu. Tapi anak yang dibiarkan itu mempermalukan. Ya, contoh kecil kalau di komsel kami yang senior-senior nih yang 50 up. Kita selalu ceritakan, iya kalau zaman dulu kita di sekolah kena cubit guru, kena gebuk pakai penggaris kayu yang 1 meter itu biasa Bapak Ibu. Pulang ke rumah berani lapor? Nggak berani. Begitu ngelapor, kena hajar di rumah. Nah, itu masalahnya kan. Zaman sekarang, jangankan diperlakukan seperti itu. Guru-guru pun stres hari-hari ini. Ngomong teriak dikit saja, bisa anak ngadu. Orang tua bisa labrak ke sekolah. Wah, ini orang tua yang model seperti itu bertobat menurut saya Bapak Ibu ya. Makanya tapi harus tetap seimbang. Jangan juga jadi orang tua yang emosional, nafsu gebuk anak karena memuaskan nafsu. Nah, itu salah juga. Maksudnya makanya betapa kita ini butuh hikmat didik anak hari-hari ini. Nah, jadi ada 3 poin secara besar tadi, secara pribadi. Yuk hidup kita semakin bijak. Jangan jadi orang fasik. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya hidup kita ini mendatangkan berkat. Atau kalau kita bicara tadi tentang pemerintahan, ya kita terus berdoa supaya pemerintahan kita ini menjadi pemerintahan yang bijak, bukan pemerintahan yang penuh dengan kebohongan. Karena tadi ada ayat kalau nggak salah, kalau pemimpinnya itu penuh dengan kebohongan, ya semua anak buahnya jadi orang-orang yang fasik Bapak Ibu. Dan secara jujur ya kita harus terus berdoa untuk kota kita, berdoa untuk provinsi kita, berdoa untuk negara kita dengan serius. Supaya apa? Supaya orang-orang benar yang berani itu benar-benar tampil bersinar di negeri ini.
Orang-orang yang memang punya komitmen sungguh-sungguh atas negeri ini, orang yang benar-benar tidak mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan kelompok, tapi benar-benar mementingkan kepentingan rakyat. Ya kita doa, bagian kita cuma bisa doa dan kemudian mensejahterakan paling tidak lingkungan tetangga kanan kiri kita. Kalau kapasitas kita lebih besar, jadi RT, ya kita sejahterakan RT kita. Nah, nggak tahu, kalau nggak salah Pak Simo sudah jadi RT di Alam Sutra kah? Sejahterakanlah Alam Sutra minimal. Kalau kita punya pengaruh di satu kota, ya sejahterakanlah kota itu dengan apa yang bisa kita lakukan. Karena itu akan mendatangkan sukacita bagi orang-orang di sekeliling kita. Nah, terus hal yang ketiga, itu berkaitan dengan cara mendidik anak Bapak Ibu. Baca firman, khususnya Amsal. Temukan poin-poin. Tadi yang pemerintah itu ayat 12. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya jadi fasik. Itu ayat yang saya maksud tadi. Nah, tapi sekali lagi ada 3 poin besar tadi Bapak Ibu ya. Yang pertama, ya jadilah orang yang bijak supaya hidup kita mendatangkan berkat. Terus kalau berkaitan dengan pemerintahan, ya kita berdoa supaya pemerintahan kita bukan pemerintahan yang suka dengan kebohongan, dikit-dikit hoa untuk menutupi banyak hal. Tapi kita berdoa supaya pemimpin kita itu pemimpin yang benar, jujur, berani, dan itu bisa menular sampai kepada bawahannya. Supaya pada akhirnya rakyatnya sejahtera. Karena bukankah itu undang-undang negara kita, bahwa semua yang ada di negara ini, itu untuk kesejahteraan rakyat. Kita punya hak untuk itu Bapak Ibu. Tapi kan kita nggak bisa cuma menuntut. Firman Tuhan mengajar kita untuk berdoa dan mengusahakan kesejahteraan kota kita. Nah, yang ketiga tadi kalau bicara tentang mendidik anak, ya mari minta hikmat Tuhan sungguh-sungguh. Sederhananya firman Tuhan ajar sejak masa kecil anak-anak itu harus dididik takut akan Tuhan. Dididik dengan firman Tuhan. Supaya sejak kecil mereka mengenal Tuhan. Mereka percaya kepada Tuhan. Mereka menjadi pribadi yang kuat, bukan cuma rohnya saja kuat, tetapi mental. Yang saya bingung juga hari-hari ini kan lagi tren mental health, mental health. Saya nggak ngerti lagi istilah-istilah anak sekarang yang toksik lah, yang inilah. Kadang bagi saya sepintas, lebay. Ya itu tadi, kadang kita membandingkan dengan pola didik kita kan. Dibully dulu tuh biasa. Bully itu biasa. Hampir tiap hari, seperti saya pernah cerita ya, saya dibully. Karena saya tinggal di sebuah kampung, yang Chinese-nya cuman kami, ya yang Chinese yang pernah tinggal di kampung, yang mayoritas orang bukan orang Chinese, itu pasti ngalami situasi seperti itu. Ya, kami diajar untuk menghadapi, walaupun sekali lagi di satu sisi kadang ada hal-hal yang lain, tapi ya bersyukur ada firman yang menuntun. Nah, jadi mari Bapak Ibu, di dalam posisi apapun hidup kita, mari bergantung pada Roh Kudus, bergantung kepada firman, biarlah hikmat Tuhan menuntun hidup kita. Karena seperti hal yang mendasar yang saya katakan tadi, setiap hari kita akan diperhadapkan pada pilihan-pilihan dan harus kita buat keputusan. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan pagi hari ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau menambahkan, apa yang mau dibagi, supaya setiap kita juga menerima sebuah kebenaran yang akan memperkaya hidup kita. Ayat 20. Ayat 20 juga ngomong ini Bapak Ibu, saya mau tambahkan. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya, harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada orang itu. Nah, jadi hati-hati dengan kata-kata, jangan cepat-cepat ngomong. Karena firman Tuhan katakan dibandingkan dengan orang bebal masih punya banyak harapan. Kalau kita terlalu cepat dengan kata kita, dan saya belajar terus untuk hal ini, itu memang bukan perkara yang mudah. Kita ini kadang cepat ngomong, kalau sudah terlepas, susah narik. Susah pemberesan. Walaupun ya tetap sikap hati kita harus benar, harus diberesin. Pemberesan berulang-ulang. Ya siapa sih manusia yang sempurna? Tapi ya ayat ini mengingatkan kita lagi. Seperti Yakobus 1 ayat 19. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, lambat untuk marah, tapi cepat untuk mendengar.
Jangan dibalik-balik, cepat ngomong. Sudah keceplos ngomong, orang sudah luka batin, baru sadar. Ya syukur-syukur sadar, beresin Bapak Ibu. Tapi mari kita terus belajar. Oke, silakan Bapak Ibu. Baca lagi, saya percaya ada banyak hal yang Tuhan mau ingatkan kepada kita untuk jadi semakin bijak. Saya mau tambahkan di ayat 11. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tapi orang bijak akhirnya meredakan. Kalau di pasal 26 tentang kita udah belajar tentang orang bebal ya. Jadi yang membuat saya pelan-pelan berubah itu karena firman. Jadi di sini orang bebal. Maka waktu itu istri saya bilang, ya kalau kita belum mau berubah itu kita orang bebal. Jadi kita sama-sama ya saling bukan meruntuhkan tapi saling membangun. Jadi saya mengharapkan sekali kepada kita semua di sini ya kan, belajarlah untuk kita menjadi berkat ya kan, di mana kalau kita suami istri, jadi kalau ada perselisihan ya kan, kita harus berhikmat ya, berhikmat supaya ada orang yang bijak. Orang bijak itu akhirnya meredakannya. Jadi kalau suami istri salah satu harus ada yang mengalah. Mengalah bukan untuk kalah, tapi mengalah untuk menang. Kalau kita tidak ada yang mengalah, ya kan akhirnya apa? Amarahnya semakin jadi-jadi. Ujungnya apa? Peperangan terus di rumah kita. Jadi di sini saya hari lepas hari itu diberi hikmat dan ditambahin wawasan supaya saya semakin hari semakin bisa mengendalikan diri. Ya kan, tentunya saya ditolong oleh istri saya yang begitu memang seorang wanita yang bijak ya dan luar biasa, sehingga hari-hari apapun yang kita hadapi ya kita tentunya saling mensupport. Itu aja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih kok. Ya, jadi doa dan harapan setiap kita menjadi semakin bijak. Karena firman Tuhan katakan orang bijak itu akan meredakan. Tapi kalau orang yang bebal, ya semakin meledak-ledak. Seperti apa yang disampaikan di ayat yang pertama tadi. Lebih suka bersitegang leher. Bahkan pengkhotbah katakan, amarah itu menetap di dada orang bodoh. Di dada orang bebal. Jadi ngomong kanan kiri, kita bukan orang bodoh ya. Kita orang bijak. Nah, orang bijak itu undur sebelum perbantahan mulai. Sebelum semakin tinggi, mundur dulu, redakan dulu. Serunya Pak Irwan sama Ibu Nova. Ya, jadi jadilah orang bijak, baik itu dalam hubungan suami istri, orang tua anak. Ya, memang ini sebuah proses pembelajaran. Saya sampai hari ini terus belajar Bapak Ibu. Untuk semakin bijak, dalam seluruh aspek hidup kita. Oke, jadi mari semakin bijak, dan orang bijak itu bisa meredakan situasi, bukan meledakkan amarah. Mari terus belajar. Oke, terima kasih Ko Simon. Ada yang lain mau tambahkan Bapak Ibu berdasarkan pengalaman sharing hidup, apa yang bisa dipraktekkan selama ini, supaya yang lain juga bisa dengar, oh ternyata memang bisa kok dipraktekin. Kan kalau hanya kita dengar, kita sering tertipu oleh tipuan iblis. Nah, itu kan pendeta. Belum tentu pendeta bisa juga. Nggak ada jaminan. Yang bisa itu orang yang mau praktek. Itu kan dia. Tapi berkali-kali saya katakan firman itu untukku. Belajar Bapak Ibu. Kata kuncinya taat saja. Yang seperti saya katakan, Amsal ini nggak perlu penafsir hebat. Amsal ini tengah dibaca, oh iya, praktek, selesai. Aman hidup kita Bapak Ibu. Oke, kalau nggak ada lagi, silakan, Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini.
Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini ya Bapak. Setiap kami bisa hadir, bisa bangun dengan keadaan baik dan sehat. Terima kasih juga buat setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu, setiap amsal-amsal yang kami baca ya Tuhan, yang kami dengar, yang menjadi hikmat kami ya Tuhan. Biarlah kami mau hidup bijaksana ya Tuhan, berjalan sesuai dengan apa yang telah Engkau memberitahukan kepada kehidupan kami ya Tuhan, supaya kami tidak hidup bebal ya Bapa. Kami akan menjadi orang yang bijak ya Tuhan, berjalan dengan tuntunan kasih-Mu ya Bapa. Dan juga terima kasih buat pagi hari ini, buat kami terus mendidik dan menegur anak-anak kami Tuhan. Biarlah mereka juga hidup takut akan Engkau, hidup di dalam segala kebenaran firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan juga berkati Pak Heri. Tuhan pakai lebih lagi ya Bapak. Tuhan juga berikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Bahkan istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada. Tuhan juga berkati ya Bapak. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini ya Tuhan. Baik istri kami, suami kami, anak-anak, menantu, dan cucu kami juga ya Bapak. Biarlah Tuhan juga terus berkati keluarga kami ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami yang selalu memberikan kami sukacita dan damai sejahtera ya Bapak. Biarlah kebahagiaan di dalam keluarga kami terus ada ya Tuhan. Dan juga melalui setiap keluarga-keluarga kami Tuhan yang selalu berdampak kepada keluarga yang lain. Dan keluarga-keluarga yang lain akan melihat bahwa ada Tuhan Yesus di tengah-tengah keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih, berkati keluarga besar kami, berkati usaha dan pekerjaan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih. Dan juga di pagi hari ini kami sepakat, kami berdoa buat Ibu Dr. Miryanti yang pagi hari ini perjalanan dinas ke Jember ya Tuhan. Tuhan memberikan perlindungan dalam perjalanannya ya Bapa. Sampaikan dengan tempat tujuan dengan perlindungan-Mu, tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Dan juga memberikan cuaca yang terbaik ya Tuhan dalam perjalanannya ya Bapa. Dan juga cuaca yang terbaik buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Kami juga serahkan Ibu Miryanti dan juga Pak Siregar Tuhan ke bawah tangan kuasa-Mu. Tuhan yang terus memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan keluarga Pak Siregar ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga sepakat berdoa buat Ibu Julastri, Ibu Cia-Cia ya Tuhan. Biarlah hari demi hari Tuhan juga terus memberikan pemulihan kesehatan yang terbaik ya Bapak. Biarlah sel-sel baiknya Tuhan semakin bertumbuh dan juga setiap organ-organ tubuhnya Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Ibu Julastri, Ibu Cia-Cia ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di pagi hari ini juga kami serahkan pemerintahan kami Indonesia ini ke bawah tangan kuasa-Mu juga Tuhan. Tuhan juga berkati pemerintahan kami yang ada ini ya Bapa. Berikan hikmat-Mu, biarlah pemerintahan kami juga menjadi pemerintahan yang berjalan dengan bijaksana Tuhan. Untuk membawa bangsa kami Indonesia ini hari demi hari lebih baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Kami serahkan juga pemerintahan dan bangsa kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri silakan. Tuhan, tolong kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami semakin memahami firman-Mu, bahkan kami melakukan firman-Mu, sehingga hidup kami semakin bijak dan hidup kami mendatangkan berkat dan sukacita bagi orang-orang di sekeliling kami. Baik itu pasangan kami, anak-anak kami, orang tua kami, tetangga kami, bahkan dimanapun kami berada, hidup kami jadi berkat. Karena kami adalah terang dan garam dunia,
yang sudah Engkau nyatakan di dalam Kristus. Tuhan, kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu. Tutup bungkus kami kuasa darah Yesus, malaikat-malaikat tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami di dalam seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, dan biarlah Engkau yang dipermuliakan. Dan biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Hengki, Ya Pak, cukupkan makanan kan? cukup Pak. Orang Tuhan Yesus 5 roti 2 ikan cukup Pak. Oh gitu ya. Iya. Pasan Ini- lah. Karena banyak orang yang pulang nggak makan. Ya, pokoknya semua makanlah. Walaupun bagian terakhir mencedok dengan iman.